Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Marjan Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan tekan tombolnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan walaupun kita melaksanakan pembelajaran dalam bentuk daring. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang materi yang pertama di kelas 9, yaitu teks laporan percobaan. Ruang lingkup materi teks laporan percobaan itu ada 4. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga, struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, penyusunan teks laporan percobaan. Akan tetapi anak-anak, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah ruang lingkup yang pertama dan kedua, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan, serta simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Kompetensi dasar yang akan kita capai ada 2 KD. Yang pertama, 3.1 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Serta kompetensi dasar 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah nanti kita selesai belajar, diharapkan nanti kalian semua dapat menjelaskan pengertian teks laporan percobaan, menjelaskan ciri-ciri teks laporan percobaan, mengidentifikasi isi informasi laporan percobaan, dan menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Baik anak-anak, untuk materi pertama adalah pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. 3 hal ini akan kita bahas di session yang pertama. Apa pengertian dari teks laporan percobaan, kemudian apa juga ciri-ciri teks laporan percobaan, dan informasi apa yang ada dalam teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, dan sosial. Kemudian ciri-ciri teks laporan percobaan ada 7. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Yang keempat, tujuan laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku maksudnya, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Yang kelima, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Yang keenam, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Dan yang ketujuh, teks laporan percobaan menuntaskan masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Apa saja anak-anak informasi dalam teks laporan percobaan? Biasanya kita singkat dengan istilah 5W dan 1H. What, who, why, when, where, dan how. What artinya apa? Apa judul laporan percobaan tersebut? Apa objek percobaannya? Apa saja alat yang digunakan? Apa saja bahan yang dipergunakan? Dan apa kesimpulan atau hasil dari laporan percobaan itu?
Yang kedua, who, siapa, pelaku percobaannya siapa. Yang ketiga, why, mengapa, biasanya mengacu kepada tujuan percobaannya, mengapa teks laporan percobaan ini dibuat. Yang keempat, when atau kapan percobaan itu dilakukan, bisa itu harinya, bisa waktunya, pagi, siang, atau mungkin berkaitan dengan bulan atau tahun. Yang berikutnya, where atau di mana tempat percobaan dilakukan, apakah di sekolah, di laboratorium, atau di mana saja. Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah percobaan ini dilakukan, tentu menggunakan langkah-langkah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya mulai dari awal sampai akhir. Itu juga harus dijelaskan dalam sebuah teks laporan percobaan. Kemudian setelah teks laporan percobaan dilakukan, maka kita bisa menyimpulkan apa saja informasi yang ada dalam teks laporan percobaan. Dan nanti kalian semua harus menentukan informasi dalam teks laporan percobaan dan menyimpulkan informasi tersebut dalam sebuah teks laporan percobaan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, kalian cari apa judulnya. Ditulis dulu di buku catatan, judulnya apa, kemudian apa objeknya, apa saja alat dan bahan yang digunakan, apa hasil yang didapat, siapa pelakunya, mengapa dilakukan, kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, dan bagaimana langkah-langkahnya. Itu informasi yang ada dalam sebuah teks laporan percobaan. Tentunya nanti ketika kalian ingin menyimpulkan informasi dari sebuah teks laporan percobaan, maka informasi inilah yang harus kalian catat terlebih dahulu, sehingga nanti bisa menyampaikan kembali dalam bahasa atau kalimat kalian sendiri. Langkah-langkahnya bisa lakukan seperti ini, anak-anak. Yang pertama, bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, catat setiap informasi yang didapat dalam laporan tersebut. Ingat, unsur 5W dan 1H. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Dan yang terakhir, pilihlah kosakata kata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa mencari contoh teks laporan percobaan di buku siswa yang kalian pegang, atau bisa juga diunduh dari internet. Kemudian cobalah cari informasi yang ada dalam teks laporan tersebut. Terima kasih. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.